Kabupaten Bolaang Mongondo terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mencapai wilayah ini dibutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan darat dari kota Manado yang berjarak sekitar 100 km. Nyiur melambai seakan menyambut hangat setiap pengunjung di saat memasuki Kabupaten Bolaang Mongondo. Fisiografi wilayah Bolaang Mongondo terdiri atas perairan laut, dataran rendah, dataran sedang, serta dataran tinggi yang berwujud perbukitan dan pegunungan. Hamparan sawah dan kebun kelapa yang luas seakan menemani setiap langkah dalam menyusuri jaringan Trans Sulawesi di Bolaang Mongondo. Lolak ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten sejak tahun 2010 seiring pembentukan Kota Mobagu sebagai daerah otonom. Kabupaten Bolaang Mongondo terdiri atas 15 kecamatan, 191 desa dan 2 kelurahan dengan luas total 3.506,24 km bujur sangkar. Persentase luas tiap kecamatan terhadap luas wilayah kabupaten meliputi Kecamatan Poigar sekitar 7%, Kecamatan Pasi Timur sekitar 3%, Kecamatan Bilalang sekitar 2%, Kecamatan Pasi Barat sekitar 3%, Kecamatan Bolaang Timur sekitar 3%, Kecamatan Bolaang sekitar 4%, Kecamatan Lolayan sekitar 13%, Kecamatan Dumoga sekitar 4%, Kecamatan Dumoga Timur sekitar 3%, Kecamatan Dumoga Tengah sekitar 1%, Kecamatan Dumoga Barat sekitar 11%, Kecamatan Dumoga Utara sekitar 7%, Kecamatan Dumoga Tenggara sekitar 5%, Kecamatan Lolak sekitar 13%, dan Kecamatan Sang Tombolang yang merupakan wilayah terluas yaitu sekitar 22%. Hingga tahun 2012, penduduk Bolaang Mongondo berjumlah 220.093 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondo tergolong rendah, yakni hanya sekitar 63 jiwa per kilometer bujur sangkar. Kabupaten Bolaang Mongondo telah lama dikenal sebagai lumbung beras di Provinsi Sulawesi Utara. Tanah yang subur ditambah suplai air secara kontinu dari Bendung Kosinggolan dan Torol mampu mengaliri sebagian besar persawahan di wilayah ini. Sehingga
Panen padi dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun. Hingga tahun 2012, jumlah produksi padi di wilayah ini sebanyak 235.110 ton yang dihasilkan dari 44.325 hektar areal persawahan. Wilayah potensial penghasil padi antara lain Kecamatan Dumoga Utara, Dumoga Tenggara, Dumoga Barat, Dumoga Tengah, Dumoga Timur, dan Kecamatan Dumoga. Selain padi, Bolaang Mongondo dikenal pula sebagai wilayah penghasil tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi. Kelapa dalam. Kakao. Kopi. Kemiri. Cengkeh. Dan Jati Super adalah beberapa komoditas yang dipasok dari Bolaang Mongondo ke kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan ke beberapa provinsi di Pulau Jawa. Selain itu, telah dikembangkan pula kebun tanaman kelapa sawit di beberapa kecamatan, namun hingga tahun 2012 belum berproduksi. Lokasi potensial untuk perkebunan rakyat tersebar merata di hampir seluruh kecamatan. Tanaman hortikultura buah di Kabupaten Bolaang Mongondo menghasilkan beragam jenis buah, seperti nenas. Meski berukuran relatif kecil, namun nenas dari Bolaang Mongondo memiliki rasa yang manis dan diminati oleh pembeli dari berbagai daerah. Pepaya, manggis, semangka, serta pisang dan mangga dalam beberapa varietas. Wilayah potensial penghasil buah-buahan adalah Kecamatan Pasi Barat dan Pasi Timur. Di perbukitan Bolaang Mongondo banyak dijumpai tanaman kentang,
kacang merah, kacang panjang, kacang tanah, wortel, daun bawang, kol, tomat, cabai, serta labu siam. Sebagian besar komoditas tersebut telah dipasok ke beberapa kabupaten kota sekitar bahkan hingga ke luar provinsi Sulawesi Utara. Wilayah potensial penghasil sayur-sayuran adalah Kecamatan Pasi Timur, Pasi Barat, Lolat, Bolaang, Bolaang Timur, dan Poigar. Hamparan sawah usai panen dan kebun yang luas seringkali dimanfaatkan peternak sebagai lokasi penggembalaan sapi. Tersedianya pakan alami dan lahan kosong serta peningkatan kebutuhan pasar domestik akan kebutuhan daging segar dan murah menjadi faktor pertimbangan bagi pengembangan subsektor peternakan di Bolaang Mongondo. Kambing, babi, ayam petelur, ayam pedaging merupakan jenis ternak yang telah diusahakan selama ini. Beberapa peternak bahkan telah menerapkan teknik perkandangan guna meningkatkan produktivitas. Meski masih berskala usaha kecil, peternakan di Bolaang Mongondo potensial untuk dikembangkan. Konfigurasi wilayah pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondo membentuk garis pantai sepanjang 108,26 km. Kekayaan melimpah dimiliki wilayah yang berbatasan dengan Laut Sulawesi ini dengan menghasilkan beragam ikan pelagis dan demersal serta biota laut lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Ikan marlin atau layaran, tuna, cakalang yang tergolong ikan pelagis besar telah dipasok ke beberapa provinsi di Indonesia, bahkan diekspor ke beberapa negara di Asia Timur. Demikian pula oci, tude, ikan nike, ikan putih atau kue, dan ikan layang. Perikanan budidaya menghasilkan beragam komoditas perikanan seperti pembesaran kerapu dan rumput laut.
udang windu, serta budidaya air tawar seperti ikan nila, ikan mas, lele, sogili atau belut, dan ikan mujair. Konfigurasi wilayah yang terdiri atas wilayah pesisir, dataran rendah, hingga dataran tinggi ternyata menyimpan sejuta potensi wisata alam yang belum sepenuhnya dikembangkan. Pantai Mailang yang berpasir putih dan Pulau Tiga di Desa Pasir Putih, Kecamatan Sangtombolang, menyajikan pesona wisata bahari eksotis. Meski mampu memesona mata dan melepas dahaga, namun keseluruhan objek wisata alam ini belum dikelola secara optimal. Potensi air bawah tanah dan air permukaan yang melimpah akan menyeruak ke permukaan dan menciptakan pola-pola aliran kecil di sela-sela bebatuan. Pola-pola aliran air tadi akan membesar seperti nampak pada air terjun setinggi 6 meter di Desa Lolan 2, Kecamatan Bolaang Timur, dan air terjun Ayong Marotong setinggi puluhan meter di Desa Bintalo Selatan, Kecamatan Lola. Hembusan angin yang bertaut dengan lambaian nyiur dapat dijumpai di Pantai Molosing, Kecamatan Lola. Pantai Molosing telah dijadikan sebagai objek wisata bahari dengan daya tarik utama berupa panorama alam dan masih terpeliharanya hutan bakau serta alur sungai di sekitarnya sebagai lokasi tambatan perahu-perahu nelayan. Kios makanan dan minuman dan fasilitas akomodasi berupa koteks telah disiapkan untuk memenuhi permintaan pengunjung yang biasanya ramai pada hari libur. Beranjak ke arah barat dapat ditemukan Pantai Babo yang menawarkan eksotika kebaharian yang masih alami. Tidak seperti di Pantai Molosing, pengunjung di Pantai Babo relatif minim dengan fasilitas pelayanan yang terbatas pula. Jajaran homestay yang memanfaatkan rumah-rumah penduduk di tepi pantai tersedia di Pantai Babo. Selain panorama alam, aktivitas nelayan di tengah deburan ombak dapat dijumpai di Pantai Babo. Keragaman potensi wisata alam di Bolaang Mongondo tidak sebatas panorama alam bahari dan pegunungan. Pemandian air panas beraroma belerang telah dikembangkan menjadi objek wisata alam di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan. Panas bumi yang menyembul ke permukaan tanah pun menjadi pesona tersendiri. Kolam pemandian dan gazebo telah disiapkan untuk pengunjung yang memadati objek wisata alam ini. Sejak lama, Bolaang Mongondo dikenal memiliki potensi tambang yang bernilai ekonomi tinggi. Meski demikian, belum seluruh lokasi tambang telah dieksplorasi secara mendetail, sehingga luasan areal dan deposit tambang belum diketahui secara pasti. Realitas ini turut menentukan teknik penambangan yang secara umum masih tergolong konvensional, parsial, dan insidental,
pasir besi, emas, batu kapur, dan galian golongan C merupakan jenis tambang yang telah dieksploitasi di beberapa kecamatan seperti Poigar, Lolayan, Dumoga Barat, Dumoga Utara, dan Kecamatan Lolat. Meski telah mengalami 2 kali pemekaran wilayah dan terjadi pemindahan ibu kota kabupaten, namun hal itu tidak menyurutkan tekad pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo untuk terus melengkapi infrastruktur wilayah. Alhamdulillah, dalam perjalanan selama 2 tahun kami bisa pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan semua investasi perlahan-lahan akan ditingkatkan. Gunanya dalam mendekatkan pemerintahan dan masyarakat, mempermudah di bidang perizinan dengan membentuk kantor pelayanan yaitu Sintang. Kemudian pemerintah telah menyiapkan infrastruktur berupa seperti jalan, jembatan, dan telekomunikasi. Juga meningkatkan sarana prasarana, yaitu memperhatikan pelabuhan yang ada. Insya Allah di 2014 ini kolam yang ada di Pelabuhan Tabanuki akan dikeruk dan akan dijadikan pelabuhan kontainer. Kami sudah mempersiapkan juga SPBN. Kemudian karena dulunya seluruh nelayan itu ketika membenahi kapal-kapal yang ada selalu lari ke itu, maka pemerintah juga sudah mengusahakan sementara dibangun yaitu rel galangan kapal. Insya Allah akhir tahun ini akan jadi. Kemudian untuk bisa investor menanamkan investasi di Kabupaten Mongondo, kami juga selalu mempromosikan potensi-potensi dan peluang investasi melalui pameran lokal maupun nasional dan juga internasional. Juga selalu diupayakan dilakukan untuk lebih menarik investor ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo, antara lain telah menyiapkan lahan untuk pembangunan bandara di Desa Lalu, tepatnya di Kecamatan Lolat, di sekitar perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondo. Juga memperluas akses jalan-jalan kabupaten antar kecamatan, akses-akses masyarakat untuk mengeluarkan hasil-hasil mereka sudah dibuka semua. Insya Allah tahun 2018 ini akan semua terakomodir. Juga akan lebih meningkatkan lagi upaya-upaya promosi potensi daerah, antara lain potensi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Insya Allah selalu mengimbau agar supaya semua rencana daripada pemerintah berjalan dengan lancar, maupun itu mendatangkan investor, mendatangkan investasinya, dan semua apa yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo selalu
mengutamakan sosialisasi agar supaya masyarakat Pulau Modo itu menerima dengan baik dan semua investasi yang masuk menciptakan lapangan kerja dan bisa meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Terima kasih.